Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Salvi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita telah menyaksikan Barcelona mencabik-cabik Dortmund dengan skor 4-0. Sebahagia kita melihat Arsenal yang menang tipis dengan Real Madrid dengan skor 3-0. Dan sebahagia kita menunggu lanjutan atau Jornada berikutnya dari La Liga yang mempertemukan antara Barcelona berhadapan dengan lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan, yaitu Leganes ya. Karena Leganes bermain sangat rapih ya, terstruktur. Bahkan transisi negatif dan positifnya ini juga sangat luar biasa. Tapi kira-kira seperti apa Barcelona, susunan line up-nya yang melawan Leganes nanti, dan kira-kira apa yang akan terjadi di lapangan, dan juga prediksi pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Leganes. Kita akan bahas, tapi sebelumnya absen dulu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pecinta pakar bola, para karbol mania. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi kerja semoga semakin sukses, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, oke? Dan yang lagi di luar Indonesia juga, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih udah selalu stay nontonin pakar bola, karena karbol mania itu semua udah pasti pada nonton pakar bola ya. Tapi menurut data di YouTube ada beberapa orang yang baru nonton ya, baru ngelihat video ini tapi belum subscribe. Mungkin kalau kalian suka boleh kalian subscribe, biar kalau ada info terbaru seputar uploadan video kalian bisa tonton dan mendapatkan notifikasi. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada laporan ke gua, terutama khususnya di Instagram gua, bahwa ada yang ngomongin gua di salah satu channel sport juga gitu. Gua nggak nonton apa yang dibicarakan, nggak tahu juga apa yang dibicarakan, gue juga nggak tahu. Dan ya kalau diomongin nggak apa-apa lah. Maksud gua sesama apa sih, sportcaster atau sesama orang yang berada di lingkungan sepak bola gitu, itu hal-hal yang wajar-wajar aja menurut gua. Tapi gua selalu doain teman-teman gue semoga semakin sukses, dan gue juga terus untuk upload video. Kalau gue upload di YouTube, nggak di-upload di YouTube, gue di Instagram. Kalau di Instagram nggak, gue ke TikTok. Jadi apapun yang terjadi tentang sepak bola ya, terutama La Liga, mungkin Barcelona, gue akan selalu memberikan informasi atau buat konten, oke? Nah, hari ini gue mau ngajak lu juga untuk memprediksikan starting line up yang akan tampil berhadapan dengan Leganes, karena nanti main jam 2 cepet ini ya lawan Leganes. Dan ingat kalian, Barcelona, salah satu tim yang mengalahkan Barcelona adalah Leganes. Dan yang bikin seru adalah selama Januari kemarin Barcelona masih unbeaten, dan kalau menang juga rata-rata golnya di atas 1. Nah, tapi apa kira-kira yang akan terjadi ketika berhadapan Leganes, yang mana notabene Leganes adalah tim yang mampu mengalahkan Barcelona walaupun dengan parkir bus ya. Tapi Barcelona juga punya solusi-solusi parkir bus. Oke, gue mau ajak kalian juga untuk menyusun nanti starting line up. Info-info dulu ya, bahwa Barcelona ini adalah tim tersubur dengan striker tertajam ya. Jadi torehan semua penyerang Barcelona ya, terutama 3 ya, Robert, Rafinha dan Lamine Yamal, kalau diakumulasikan itu sekitar 80-an, 80-82 ya. Lewandowski udah 40 gol, Rafinha juga, GA-nya juga di Liga Champions banyak, Lamine Yamal juga banyak gitu. Jadi Barcelona adalah tim tersubur. Nah, seperti itu. Dan Barcelona sudah, kalau menurut gua, dia udah punya otomatis untuk melawan tim-tim yang parkir. Yang pertama adalah Barcelona berusaha mengendurkan serangan. Bukan berarti Barcelona dalam keadaan tertekan, dia mampu memberikan bola sedikit kepada lawan sehingga lawan mencari atau meninggalkan posnya masing-masing karena melakukan attack. Yang pertama kayak gitu. Tapi memang ada beberapa lawan yang tidak terpancing kalau Barcelona tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi kalau hal itu dilakukan dan belum berhasil, Barcelona masih punya lopas ya, kalau nggak chip ball yang dilakukan dari para gelandang atau dari
penyerang sayap juga sering melakukan itu. Bagaimana kita ngelihat Lamine Yamal memberikan umpan ke Konde, bolanya lopas, bola pelan. Lamine Yamal memberikan bola ke tiang 2, ada nggak langsung di shoot, nggak langsung dieksekusi, tapi diberikan umpan lagi ke tengah. Setelah itu Robert Lewandowski akhirnya yang menyelesaikan hal tersebut ya. Kalau lu ingat gol Robert Lewandowski itu siapa yang asis ya? Gue lupa deh. Intinya adalah dia lob dulu bolanya ke Rapinya lob lagi head to head ke Lewandowski setelah itu mencetak gol. Jadi solusi selain jalur mengendurkan serangan, ada jalur udara. Ya. Dan set piece Barcelona juga udah mulai terlihat gitu. Ada back-back yang muncul. Lopas ini sih yang sering dilakukan. Lamine Yamal, Pedri, Fermin juga di situ bagus untuk melakukan chip ball. Kalau itu tidak terjadi, apa yang dilakukan? Crossing ya. Kita bukan kayak crossing insya Allah gitu, crossing serahkan pada keberuntungan. Enggak, crossing ini juga tertata. Konde bisa crossing, Balde bisa crossing. Jadi ada lini dari full atau wingback yang maju melakukan crossing sehingga disambut oleh para striker. Itu yang dilakukan oleh Barcelona. Kalau itu nggak dapat juga gimana caranya? Nah ini memang yang lebih agak sedikit kurang dilakukan Barcelona, yaitu melakukan spekulasi atau tendangan dari luar kotak penalti. Mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Siapa aja yang bisa sebenarnya? Yang bisa orangnya adalah Olmo. Kalau kalian sering lihat Olmo lagi di klub sebelumnya, lagi di Spanyol, itu sering banget melakukan shoot dari luar kotak penalti. Ya, karena apa? Dampaknya bukan semata-mata buat golin doang. Kalau gol itu syukur. Tapi kita juga ngejar deflect. Kita ngejar screaming di depan. Kalau misalkan deflect, syukur-syukur waktu itu Lamine Yamal kan, waktu lawan siapa ya? Benfica. Di shoot dari luar kotak penalti. Liga Champion apa La Liga gitu. Di shoot luar kotak penalti, deflect dan akhirnya gol. Itu yang kita incer tuh. Kalaupun nggak gol, deflect ke tengah, itu kan screaming bola. Masih ada orang di situ, Lewandowski, Fermin Lopez lagi overload di final third. Jadi ini opsi juga, tapi sejauh ini kalau shoot dari luar kotak penalti memang agak kurang. Itu yang terjadi ketika Barcelona berhadapan dengan tim yang bertahan. Nah, sekarang kira-kira siapa aja nih line up yang bertarung atau yang langsung dipasang sebagai winning team dari si Hansi Flick? Kalau gue bilang gini, kalau mau rotasi, gue deg-degan sebenarnya. Ini pasti rotasi nih. Sekali lagi gue katakan, kalau mau rotasi, lihat dulu momen sebelum dan sesudah. Nah, momen sebelum, apa yang dilakukan Barcelona nih sebelum match lawan Leganes? Barcelona menang 4-0. Ya, margin 4. Dan dia bakal main lagi midweek. Jadi lawan Leganes, nanti hari Rabunya main lagi lawan Dortmund lagi, tapi golnya udah 4. Nah, kalau gol udah 4, ini menurut gue pribadi, harusnya udah aman. Jelek-jelek Barcelona kalah 3-0. Kalah ke margin gol lebih dari 4 agak susah sih menurut gue ya, untuk bukannya sombong nih. 3 gol paling buruk, skenario terburuk. 3 gol nanti itu bisa dilakukan tanpa pemain, tanpa backbone masih bisa nih. Kita nahan kalah 3-0. Cuman kan mana mau Barcelona Hansi Flick kalah, orang Jerman kalah, menyerahkan diri begitu saja. Apalagi lawan Dortmund yang dia nggak pernah kalah, selalu menang. Ini udah menang 4-0. Ya. Lawan Leganes, kalau mau rotasi atau mau parkir pemain, mengistirahatkan pemain, ya nanti pas lawan Dortmund. Lawan Leganes juga wajib menang. Lu lawan Leganes kalah, Real Madrid ntar jam 9 hari Senin menang, panik lagi. Ya gak? Gimana menurut lu? Kalau menurut gua, kalau mau rotasi, nanti lawan Dortmund di Liga Champions. Kalau lawan Leganes, mengingat di match pertama, ya Jornada berapa, gue lupa, Barcelona kalah. Ya lawan Leganes, kasih winning team, kasih tim yang main lawan Dortmund. Menang 2-0, menang 3-0, ganti. Kalau yang main nanti rotasian apa ya namanya, pemain-pemain yang dirotasi, waduh, deg-degan sih gue. Jadi menurut gue,
ada 1 minggu nih ya, 1 minggu ke depan itu ada Leganes dan Dortmund. Mendingan kalau mau rotasi itu di Dortmund. Lawan Leganes mainin winning team, menang telek. Kasih keyakinan, jangan sampai mental goyang karena kalau kalah mental bahaya. Ya. Lawan Leganes pakai winning team. Ganti babak kedua kalau udah menang. Lawan Dortmund, dah itu udah margin 4-0. Kalah 5-0 sih al-mustahilah. Ya, itu menurut gua nggak tahu pendapat kalian seperti apa. Jadi lawan Leganes 4-2-3-1, Szczęsny, Inigo, Kubarsi. Ya, Konde, Balde. Nah, sisi back sayap sih sisi back sayap enggak. Leganes jago Leganes. Jangan. Udah ini 4 belakang. Frenkie de Jong dan Pedri, ya. De Jong main boleh kayak kemarin jadi libero modern. Ya dia dijepit sama Kubarsi, Inigo gitu. Konde naik, si Alejandro Balde naik gitu. Cuma itu hati-hati tuh, Raba, Cruz bagus-bagus tuh si Leganes. Pedri majuan ke depan. Overload di depan, oke, nggak apa-apa. Tapi siapa AMF-nya? Fermin Lopez, no debat. Orang udah pada muji. Ya dari dijual 25 juta mau dihengkangin, ditahan lagi sekarang. Kalau 2 kali lipat 50 juta ada yang nawar juga nggak mau. Karena mengingat apa? Ini masa depan cerah, secara kontrol udah beda, permainan meningkat, secara level dan kualitas meningkat. Di situ si Fermin, jangan Gavi. Ya. Striker siapa? Robert Lewandowski, kiri kanan Rapinya Yamal. Ya, kalau mau mainin Ferran Torres, mainin babak kedua. Kalau mau mainin Ferran Torres, mainin, jangan bareng Lewa. Ansu Fati kek mainin, jangan dulu. Nih ngincar menang, lebih penting ini daripada Dortmund minggu Rabunya. Lebih penting ini. Itu ya yang harus dilakukan Barcelona. Kalau udah 2-0 babak pertama menang gitu. Sorry ya, maksud gua ntar lu kira sombong lagi. Karena gini, kemarin gue ngomong lawan Dortmund kan, pas gue prediksi di episode sebelumnya, gue bilang gini kan, ntar 2-0, 3-0 baru Pedri tarik. Bener 2-0, 3-0, Pedri ditarik menit 80. Ya enggak? Jadi ya kalau menang lawan Leganes babak pertama 2-0, tariklah Pedri, boleh ambil Kubarsi, boleh ambil ganti Araujo karena Araujo pas lagi defense bagus banget, dia double block, dia udah adaptasi dengan offside trap Barcelona. Dan kalau ini Yamal boleh diganti, siapalah gantinya terserah. Pablo Torre kasih kesempatan, boleh. Yang penting menang dulu, winning team. Itu lawan Leganes ya. Oke, silakan yang mau berdebat line up gua, silakan. Ada yang kalian nggak setuju, silakan. Kalau menurut gua jangan rotasi ketika lawan Leganes, tapi parkirlah pemain backbone ketika lawan si Dortmund nanti. Karena menurut gua lawan Leganes lebih penting daripada match Dortmund. Match Dortmund skenario paling buruk sejelek-jeleknya Barcelona kalau kalah amit-amit itu 3-0. Ya. Kita masih menang, ada 4-0, tapi nggak mungkin itu terjadi. Tapi lawan Leganes harga mati menang. Itu ya, Madrid konsentrasinya lagi agak kuring, diacak-acak Arsenal, serba diajarin bagaimana menerapkan taktikal di lapangan. Jadi ya kita lihat aja match-match berikutnya. Oke, jangan lupa buat kalian yang suka dengan episode terbaru atau konten terbaru, itu ada La Masia, info-info seputar La Masia, siapa-siapa aja pemain yang akan kira-kira tembus ke Barcelona ya, akan dipromosikan ke Barcelona. Mereka teman gua tahu info-infonya karena dia ngulik. Terima kasih juga apresiasinya udah ngasih masukan, komentar negatif maupun positif. Terima kasih, dan ingat guys, bentar lagi akan ada playlist terbaru juga selain info La Masia, dan gue yakin kalian suka karena mirip-mirip gua ya, tapi dia lebih ngerti perihal gaji pemain, perihal keuangan. Dia lebih ngerti perihal psikologis pemain dan kontribusi pemain. Hati-hati banget yang kurang kontribusi, sama dia bakal kena. Dan opininya sangat tajam, keras, on point. Dan dia mau meluruskan fans-fans yang masih keblinger. Nah itu dia, siapa kira-kira? Here we go. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.